Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Pengdita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait rancangan pabrik PT Alkohol dari petroleum dengan kapasitas produksi 250.000 ton per tahun. Adapun rujukan yang saya gunakan itu terdapat 6 rujukan, di mana rujukan nomor 4 itu merupakan rujukan utama yang saya gunakan, itu dengan judul Method of Production PT Alkohol. Nah, ini merupakan data komoditi dari produk PT Alkohol tersebut. Bisa dilihat pada slide. Nah, ini merupakan blok diagram proses dari rujukan utama, di mana perbedaannya itu terdapat pada rujukan utama ini. Dia menggunakan bahan baku berupa petroleum yang nantinya akan direaksikan pada feedstock section, lalu keluarannya itu pada aliran 4 berupa fatty alkohol yang akan dipurifikasi pada kolom distilasi nomor 30. Nah, prosesnya ini dipurifikasi berdasarkan fraksi-fraksinya, di mana fraksi ringan akan naik ke atas dan fraksi berat itu akan turun ke bawah, dan diolah pada kondenser dan rebouler. Nah, pada rujukan pembanding ini saya menggunakan rujukan pembanding dan judul perancangan pabrik PT Alkohol dari CPO dengan desain alat utama menahan distilasi PT Alkohol. Nah, perbedaannya itu bahan bakunya itu yang digunakan CPO dan metanol, serta tahapan-tahapan prosesnya itu lebih rinci kalau di rujukan pembanding ini. Nah, ini merupakan blok diagram proses yang saya buat, di mana bahan bakunya itu berupa petroleum yang nantinya akan diproses pada refining offset proses dengan bantuan bahan pendukung berupa hidrogen dan katalis karbonil. Nah, yang dari si petroleum ini alkenanya yang akan diolah dengan bahan baku berupa hidrogen dan katalis karbonil, dan nantinya akan menghasilkan fatty aldehid pada aliran 5. Lalu fatty aldehid ini nantinya akan diteruskan ke reaksi hidrogenasi yang saya asumsikan alatnya itu berupa fixed bed reaktor dengan bantuan hidrogen dan katalis CuCr. Nah, nantinya keluarannya itu berupa fatty alkohol tetapi belum murni, jadi perlu dimurnikan lagi atau perlu dimurnikan lagi pada liquid gas separator yang saya asumsikan alatnya itu berupa pressure vessel. Nantinya hidrogen sisa itu akan terpisah, nantinya akan dilanjutkan atau keluaran dari unit 10 ini berupa liquid fatty alkohol yang akan dimurnikan lagi di kolom distilasi. Nantinya akan ada 3 aliran, yaitu light stream, fatty alkohol sebagai produk utama, dan heavy stream. Nah, ini merupakan deskripsi proses yang saya jelaskan tadi. Nah, ini merupakan data komoditas PT Alkohol, ada volume ekspor dan volume impor. Ini regresi ekspor 10 tahun mendatang didapat pada tahun 2031 itu sekitar 4 juta. Nah, untuk mencari regresi impor 10 tahun mendatang itu tidak dapat dikarenakan nilainya min, jadi menggunakan metode lain untuk menghitungnya, yaitu laju pertumbuhan impor 10 tahun mendatang dengan rumus pada slide berikut. Didapatlah hasil pada tahun 2031 sekitar 42.000. Nah, ini saya menggunakan analisa pertumbuhan konsumsi dan produksi untuk mencari kapasitas produksi fatty alkohol yang tepat untuk pabrik yang akan saya bangun, di mana berdasarkan dari rujukan yang saya baca bahwa setiap tahunnya asumsi konsumsi dari fatty alkohol di Indonesia itu naik sekitar 7% dari angka 621.949,8 ton per tahun, sehingga didapatlah pada tahun ke-17 ini sekitar 1.400.000. Terus di produksinya saya menggunakan 11% dikarenakan ini ditambahkan dari asumsi kenaikan konsumsi ditambahkan dengan asumsi kenaikan ekspornya pada tahun 2030 sampai dengan 2031, yaitu sekitar 3,9%, jadi 11%. Didapatlah sekitar 3.300.000. Nah, ini merupakan hasil dari analisa kapasitas produksinya sekitar 250.000 ton per tahun, dengan pertimbangan bahwa di Indonesia itu range kapasitas pabriknya PT Alkohol yang dari Indonesia itu sekitar 132.000 sampai dengan 450.000 ton per tahun. Jadi saya mengambil angka pembulatan sekitar 250.000 ton per tahun. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.